Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saprani Lesimpala. Saya merupakan salah satu guru TKJ di SMK Negeri 1 Gorontalo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan penyelesaian soal UKK paket 3 tahun 2022 tentang konfigurasi router, switch, dan server. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita bisa lihat soal paket 3 untuk UKK TKJ di tahun ini. Dari sini kita bisa lihat poin pertama, PC client minimal 1 unit dengan spek tertentu ya. Ini bisa kita lihat yang digunakan sebagai client. Terus yang berikut ada PC server atau laptop yang kita gunakan sebagai server. Terus ada router board 1 set, kemudian crimping tool, ada tester, ada kabel UTV, terus ada RJ45, koneksi internet, kemudian ada switch manageable ya. Dia menggunakan RB260GS. Tapi pada video kesempatan kali ini saya tidak menggunakan RB260GS, tapi saya menggunakan router board 2011 ILIN. Oke, yang berikut pada soal ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi jaringan server di VirtualBox. Selanjutnya kita diminta juga melakukan konfigurasi jaringan LAN yang terbagi menjadi 4 network yang terhubung dengan switch manageable MikroTik. Kemudian kita memiliki jaringan WiFi atau jaringan untuk tamu, itu yang digunakan untuk konektivitas melalui WiFi atau wireless. Terus di sini berikut pada server dilakukan instalasi Debian dengan network 192.168.50.x. Terus yang berikut IP Internet Protocol atau IP untuk server itu hanya diakses dari jaringan lokal saja. Terus untuk konfigurasi nanti untuk server harus ada DNS dengan domain itu nama peserta .net dan subdomainnya itu adalah ujicom nama.net. Kemudian router yang terhubung dengan internet itu yaitu pada port 1. Ini saya pada video kali ini saya menggunakan kabel biru yang port internetnya itu menggunakan IP 10.10.10.x/24 dengan tanda X merupakan adalah nomor absen. Terus untuk konfigurasi VLAN-nya nanti itu pada Ether 2, di mana VLAN 10 itu untuk lab admin, VLAN 20 untuk lab jaringan, VLAN 30 untuk lab hardware, terus VLAN 40 itu untuk lab ruang guru. Dengan alamat IP segmen 10, 20, segmen 30, segmen 40, dimana dengan nilai CIDR/28. Terus untuk jaringan hotspot atau jaringan tamu itu menggunakan alamat IP dengan segmen 60 dengan membuat sebuah hotspot, passwordnya tamu dan username-nya tamu dan passwordnya itu 2022. Kemudian setiap klien nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi setiap klien yang terhubung dengan jaringan yang kita sudah buat itu akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server.
Terus yang poin 6 yaitu adalah melakukan blokir protokol ICMP yang menuju router dan melakukan blokir situs ya, di mana yang akan diblokir itu dengan alamat lsp smk1gbinom.com. Terus yang terakhir adalah menjalankan aplikasi port. Ini merupakan topologi resminya yang dari soal. Nah, ini bisa lihat ada internet, kemudian ada router, kemudian di sini ada server, kemudian di sini ada switch yang terhubung dengan 4 VLAN ya, 4 network. Kemudian di sini tidak ada gambar ya, gambar untuk WiFi, tapi di soalnya itu ada WLAN ya, wireless LAN. Tapi pada kesempatan ini saya sudah buat topologi realnya. Ini seperti ini. Di sini ada kabel biru, di router saya ada kabel biru yang terhubung dengan internet. Kemudian kabel merah ini itu merupakan terang dari port 2 router utama ke port 1 switch ya. Jadi terhubung kabel merah. Kemudian di sini ada kabel kuning. Kabel kuning itu terhubung dengan yang nanti laptop saya jadikan sebagai server. Terus berikut setiap klien yang terhubung dengan router switch atau switch ya, itu menggunakan kabel abu-abu ya. Nanti kita akan colok di sini ya. Kita akan colokkan di sini dari port 2, 3, 4 dan 5. Terus berikut nanti untuk jaringan hotspotnya itu kita konfigurasi lewat router utama ini. Terus untuk filter rule-nya di sini saya sudah berikan keterangan melakukan blokir ICMP dan melakukan blokir alamat sebuah situs. Terus dengan DNS-nya itu nama peserta.net dan subdomainnya itu ujicom.net. Oke, kita langsung saja konfigurasi routernya. Kita buka Winbox ya. Pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi router utama ya. Kita akan melakukan konfigurasi router utama dengan cara melakukan mencolokkan kabel untuk manajemennya itu ke port yang kosong di router utama. Oke, ini sudah muncul ya router utamanya. Ini kita klik ke sini. Logitnya itu admin, passwordnya 12345 untuk sekarang. Oke, yang pertama kita lakukan adalah melakukan reset ya. Kita akan hapus konfigurasi sebelumnya yang sudah ada. Ini kita akan reset, jadi sistem kemudian reset. Kemudian kita hapus semua. Kita tunggu sampai proses resetnya selesai. Coba kita refresh. Oke, ini sudah terreset ya. Tinggal kita masukkan admin user. Loginnya passwordnya kosong ya. Ini kita connect. Oke, kalau di sini diminta melakukan pengisian password, kita isi saja ya untuk demi keamanan. Karena router saya sudah terupgrade 6,9, maka dia akan meminta password seperti ini. Passwordnya pertama itu kosong, kemudian isikan di sini untuk new passwordnya 12345. Oke, kita pilih saja. Oke, yang pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi alamat IP ya. Nah, di sini dengan alamat IP 1010.x, di mana x itu merupakan nomor absen peserta nanti.
Kemudian gateway-nya itu 10.10.1. Jadi tapi sebelumnya kita berikan dulu identity ya, pada menu sistem, kemudian identity ya, untuk penamaan router kita. Misalkan untuk nama routernya itu router utama UKK 2022 ya, kita tulis saja. Jadi kalau kita terus ini akan muncul namanya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penamaan atau inisialisasi pada setiap interface yang akan kita konfigurasi. Oke, yang pertama kita klik menu interface, kemudian internetnya ini kita berikan nama ya, misalnya di sini inter1 itu internet. Kemudian kita akan buat VLAN ya. Kita akan buat interface untuk VLAN dari VLAN 10 sampai VLAN 40 ya. Dari soal sini kita bisa lihat, jadi kita akan buat interface VLAN-nya itu pada Ether 2. Ini misalnya untuk namanya itu VLAN trunking, kemudian ini untuk port 3 untuk server, port 3 itu untuk server, port 2 untuk VLAN trunking. Kita oke saja. Terus yang hotspot untuk tamu kita aktifkan ya. Jadi setiap jaringan tamu menggunakan WiFi ya. Kita beri nama misalnya ini hotspot ya, hotspot tamu. Kita oke, jadi setelah kita memberikan penamaan setiap interface, sekarang kita akan buat VLAN-nya ya. Kita akan buat VLAN-nya. Kita klik menu interface ini, kemudian tambah VLAN, atau juga bisa menggunakan menu yang VLAN di sini. Ya. Kita tambah ya, di sini bisa ya. Oke ya. Jadi kita klik VLAN, kemudian VLAN 10 itu dia cek lab admin ya. Lab admin. Kemudian dia VLAN ID-nya itu 10 pada Ethernet 2 yaitu Ethernet trunking, Internet VLAN trunking. Kita oke. Kita buat lagi untuk lainnya VLAN 20 itu lab jaringan ya, lab jaringan itu pilihan ID-nya 20 pada interface VLAN 2 Ether 2 ya. Apply VLAN 30 itu dia lab hardware, dan ID-nya 30, kemudian pada interface 2. Terakhir adalah VLAN 40.
kemudian lab ruang guru, lab ruang guru. Oke. 40 kemudian ini sudah ya, internet kemudian internet untuk VLAN ranking dengan VLAN ID-nya ada 4. Kemudian terakhir adalah konfigurasi access point ya untuk hotspot. Kita aktifkan hotspotnya, kita pilih wireless, kemudian stationnya kita ganti dengan AP bridge, terus SSID-nya kita ganti dengan misalnya hotspot at UKK TKJ 2022. Hotspot at UKK TKJ 2022. Kemudian kita apply, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi interface-nya, sekarang kita diminta untuk melakukan konfigurasi alamat IP ya. Jadi nanti kita diminta untuk melakukan pengisian alamat IP ya, dari IP internet. Pertama IP internet, kemudian itu IP VLAN, server, kemudian untuk tamu ya. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi alamat IP untuk internet. Ini kita close saja ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi alamat IP untuk internet. Jadi kita klik menu IP, address, kemudian tambah. Karena di sini diminta IP secara statik ya. Jadi kita diminta untuk menghubungkan routernya itu dengan internet dengan statik ya, alamat IP secara statik atau manual ya. Jadi kita isikan alamat IP juga secara statik pada routernya. Oke, di sini kita minta 10.10.10.2 ya. Jadi di sini /24, jadi terserah teman-teman nanti untuk konfigurasi addressnya itu menggunakan alamat IP atau host sesuai dengan nomor absen. Kalau untuk video kali ini saya menggunakan IP host 2 ya, di /24. Kemudian interface itu internet, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita isikan alamat DNS ya. Yang pertama adalah kita isikan alamat DNS untuk server lokal ya. Jadi kita isikan supaya nanti server ini bisa diakses secara lokal ya, meskipun dia terhubung dengan ada akses internet. Jadi ketika kita melakukan akses ke server lokal, dia tidak perlu lagi ke internet, langsung dialihkan ke server lokal ini ya. Jadi kita isikan alamat IP DNS-nya di pertama 192.168.50.2. Kemudian berikut alamat IP DNS Google ya, atau DNS internet, sehingga meskipun kita menggunakan DNS lokal, tetap kita bisa melakukan akses ke internet. Setelah itu kita allow remote access, kita apply oke. Terakhir adalah kita akan melakukan pengisian pada gateway ya, pada routes ya. Kita isikan alamat gateway daripada sumber internet kita atau ONT ya.
gateway ya. Jadi 10.10.10.1, kemudian kita apply, kita oke. Ini kita tes di ping ya. Admin 12345. Oke, sekarang kita coba tes ping google.com. Oke, sekarang router sudah terhubung dengan internet ya. Oke, kita close saja semuanya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengisian alamat IP setiap interface ya, dari server sampai jaringan tamu. Klik IP kemudian address. Tambah di sini dari pertama itu untuk bilangan 10 ya, 92.168.1/28 ya. Kemudian kita pilih pilihan 10, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita isikan 92.168.20.1/28. Internetnya lab jaringan. Apply 92.168.30.1/28. Kemudian VLAN lab hardware. Sembilan dua satu enam delapan 40.1/28 untuk VLAN 40. Kemudian kita isikan alamat IP untuk server 92.168.50.1/30 ya. Jadi /30 itu nilai IP hostnya itu cuma 2. Jadi nanti satu terhubung dengan router, satu terhubung dengan server. Jadi kita hanya menggunakan 2 alamat IP atau 2 host ID-nya. 50.1/30. Kemudian kita pilih server. Terakhir adalah kita tambahkan alamat IP untuk jaringan hotspot 60.1/24. Ini jaringan wifi itu /24. Kemudian pilih jaringan hotspot. Kita apply, kita oke. Selanjutnya di soal itu nanti setiap klien yang terhubung itu mendapatkan secara IP secara dinamik ya. Jadi kita konfigurasi DHCP servernya. Jadi kita klik IP kemudian DHCP server. Kemudian di sini DHCP setup. Kemudian pilih VLAN 10. Kita next. Kemudian pilih VLAN 20. Next. Kita next. Dan next. VLAN 30. Next. VLAN 40 kita pilih, kita next. Oke. Selanjutnya kita buat hotspot ya. Kita buat hotspot IP kemudian hotspot. Kita klik hotspot setup. Kita pilih interface-nya wifi atau WLAN. Kita next dan next lagi.
Untuk login DNS name, nah itu kita pilih yang login titik ukk tkj 2022.net. Kita next. Untuk username-nya itu di sini tamu, kemudian password-nya itu 2022. Jadi tamu, kemudian 2022. Kita next. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi filter role ya. Filter role ya. Kita akan melakukan blokir setiap ping dari klien. Kemudian kita akan membuat rule untuk memblokir alamat situs ya, LSP ESN 100GB now. Jadi kita close saja ini semua windownya. Kita pilih alamat IP, kemudian firewall. Kemudian kita pilih menu filter rule. Ini kita tambahkan. Yang pertama adalah ICMP ya, berarti dia ping ya, menuju router. Berarti C-nya itu input, kemudian protokolnya itu ICMP, kemudian actionnya itu adalah drop. Kemudian kita kasih komentar, misalnya ini blokir ping ke router utama. Kemudian kita apply, kita apply. Berikut adalah kita akan diminta untuk melakukan blokir situs ya. Karena dia menuju internet, berarti chain-nya itu forward, protokolnya itu TCP, kemudian destination port-nya itu kita isikan port 80 dan AMPA 3. Kemudian out interface-nya itu ke internet, jadi 80, AMPA 3. Actionnya itu adalah drop. Kemudian bagian advance, pada opsi konten itu kita isikan alamat LSP 1GB no ya. Kita kopikan alamatnya, kita pastikan ke sini. Kemudian di sini kita berikan komentar, misalnya blokir alamat situs. Kita oke saja, ini juga kita cek dulu. Oke. Extra, kemudian action. Nah, kita. Selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi NAT. Jadi silakan kita klik NAT, di mana setiap klien yang terhubung melalui VLAN pada switch akan mendapatkan alamat IP internet. Jadi yang pertama kita klik tambah, kemudian generalnya itu share NAT, kemudian out interface-nya itu internet, setelah itu actionnya itu mesh query. Kita apply, kita oke. Sekarang konfigurasi rutenya sudah selesai. Sekarang kita akan berpindah melakukan konfigurasi pada switch. Jadi saya akan coba pindahkan port dari klien itu ke switch ya. Saya cok di port di bawah ya. Oke, kita cok di situ. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita login dulu. Oke. Sekarang kita akan coba lakukan reset konfigurasi sebelumnya.
sistem, kemudian reset ya. Oke, kita coba refresh. Ini sudah terreset ya. Kita connect. Sudah ya. Sekarang kita akan beri nama identitinya. Misalnya ini switch ya. Switch UKK DKJ 2022. Apply kita oke. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pilihan pada switch ya. Jadi kita memanfaatkan menu bridge. Kalau pada video sebelumnya kita memanfaatkan bridge dan switch. Sekarang pada video konfigurasi router ini kita memanfaatkan bridge ya. Jadi pilihan bridge. Jadi silakan klik menu bridge. Kemudian tambah bridge general, misalnya namanya itu VLAN ya, VLAN trunking. Kemudian kita apply, kita oke. Selanjutnya kita akan buat VLAN-nya ya. Kita akan buat VLAN-nya. Klik menu VLAN di sini. Oke, tambah. Kemudian VLAN ID-nya yang pertama itu adalah VLAN ID 10, kemudian berikut 20, 30 dan 40. Jadi VLAN ID yang pertama adalah 10. Targetnya itu Ether 1 ya. Kemudian untargetnya itu Ether 2. Jadi ini target itu trunkingnya itu di Ether 1 di switch. Kemudian untargetnya itu yang untuk client di port 2, port 2. Jadi target, untarget. VLAN 10. Kemudian kita apply, kita oke. Berikut adalah kita tambahkan lagi untuk VLAN ID yang 20 ya. Untuk VLAN 20 itu untuk lab jaringan ya. Targetnya itu Ether 1, kemudian untargetnya itu Ether 3. Jadi Ether 3 yang terhubung dengan klien. Kemudian kita tambah di sini VLAN untuk 30 ya. Targetnya itu Ether 1, kemudian untargetnya itu Ether 4. Kita apply, kita oke. Berikut adalah kita tambahkan VLAN ID untuk 40. Targetnya Ether 1 dan untargetnya itu port 5 ya, Ether 5 ya. Kita apply, kita oke. Jadi semua konfigurasi VLAN dari 2, 3, 4, 5 itu yang client, sedangkan port 1 ini untuk trunkingnya. Selanjutnya kita akan menempatkan port setiap yang terhubung dengan bridge ya. Jadi port 1 sampai port 5 ya. Tambahkan di menu port, kita klik menu port, kemudian tambah ya. General Ether 1 kita tambah oke. Kemudian port 2 kita oke. Port 3 kita oke. Kemudian port 4 kita oke. Port 5 kita oke. Kemudian berikut adalah kita tambahkan PVID pada setiap port yang terhubung dengan klien, port 2 sampai port 5. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu port untuk Ether 2. Jadi kita klik port 2, VLAN, kemudian PID-nya itu 10 ya untuk Ether 2. Kemudian Ether 3 itu 20. Kemudian
router 4 itu 30, terakhir ether 5 itu 40. Terakhir adalah kita aktifkan VLAN filtering ya. Jadi sesi terakhir kita klik 2 kali ini pada menu bridge, VLAN terakhir kita klik 2 kali, kemudian kita pilih VLAN, kemudian kita aktifkan VLAN filtering, kemudian kita apply, kita oke. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian. Sekarang kita akan melakukan pengujian. Yang pertama adalah kita akan mencoba melakukan koneksi ke port 2 ya. Saya cabut dari sini, kemudian saya colokkan di switch di port 2 ya. Oke. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Kita cek di sini ya, kita perhatikan. Ini mendapatkan alamat IP segmen 10, kita cek di router utama ya. Kita connect. Kita cek di bagian IP di HCP server ya. Ini rilis ya, ini laptop saya mendapatkan alamat IP 10.14. Sekarang kita coba pada port 3 ya, berarti dia mendapatkan alamat IP segmen 20. Kita coba di sini, kita tunggu. Dapat segmen 20 ya. Coba di connect di router, ini mendapatkan alamat IP segmen 20. Terakhir berikut kita coba di port 3. Oke. Coba di port 3. Details, ini dapat segmen 30. Kita connect di sini. Segmen 30. Terakhir adalah port 5 ya, segmen 40. Kemudian kita coba lagi di sini, kita tunggu. Ini kita coba segmen 40 ya. Kita connect lagi di sini. Segmen 20. Oke, 10, 20, 30, 40 berarti untuk konfigurasi VLAN-nya sudah berhasil dengan baik. Sekarang kita akan melakukan percobaan atau melakukan ping ke router dan melakukan akses website yang kita blokir tadi ya. Yang pertama adalah kita akan coba salah satu alamat IP router. Misalnya kita menggunakan alamat IP yang 10.1 ini, kita coba buka CMD ya. CMD kita buka dari client. Coba kita ping dari client ya. 92.168.10.1. Ini timeout ya. Kita coba di 20.1 masih timeout juga. Sekarang coba kita matikan filter rule-nya ya. IV kemudian firewall ya, firewall kita coba matikan, kemudian kita coba ping. Nah, itu sudah bisa ping ya, 1 ya. Tapi kalau kita coba matikan, kita aktifkan rule-nya, ini akan demo seperti itu ya.
Berikut adalah kita akan melakukan percobaan dan melakukan akses ke LSP SMK Cibinong. Kita akan coba buka browser. Kita hapus dulu story-nya di sini. Oke, sekarang kita coba buka google.com. LSP SMK 1 Cibinong ya. Coba kita buka, kemudian kita akses ya. Jadi kalau website lain bisa diakses, tetapi kalau LSP SMK Cibinong karena kita aktifkan dulu untuk blokirnya, maka dia tidak bisa terbuka. Kecuali kita coba disable rule-nya, kemudian kita buka lagi, kita coba reload lagi. Maka dia akan terbuka alamat website-nya. Coba kita aktifkan lagi. Buka lagi browser, kemudian kita reload lagi. Ini sangat lama ya, karena dia sementara melakukan permintaan request. Oke, seperti itu ya. Terus terakhir adalah kita akan melakukan pengujian pada jaringan tamu. Jadi kita matikan dulu LAN-nya. Sekarang kita aktifkan wifi-nya ya. Jadi kita akan mencoba jaringan tamunya. Di sini nama UKK-nya itu apa? Nama SSD-nya itu hotspot UKK 3J 2022. Oke, kita coba. Username-nya itu tamu, password-nya itu 2022. Kita connect seperti ini. Coba kita buka google.com. Ini bisa akses ya. Kita cek di sini di IP, kemudian kita connect. Kita cek di IP hotspot, kemudian aktif. Nah, ini di menu aktif ada jaringan tamu yang terhubung ya, sementara melakukan koneksi. Oke, mungkin seperti itu untuk konfigurasi servernya. Itu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jadi ini laptop yang saya jadikan sebagai server nanti. Jadi untuk konfigurasi servernya dan konfigurasi DNS-nya insya Allah pada part berikut ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.